SD Muhammadiyah Purwodiningrat, Yogyakarta. Dipersembahkan oleh Dewa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana? Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini Bu Farah akan menjelaskan mengenai tema keluargaku surgaku. Keluarga yang barokah tidak akan tercapai apabila di dalamnya tidak ada yang namanya sakinah. Sakinah akan tercapai apabila di dalamnya terdapat mawaddah dan warahmah. Seperti yang kita tahu, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan dan kedamaian serta cinta dan kasih dari anggota keluarganya. Nah, hari ini Farah akan menjelaskan bagaimana menjadi keluarga yang di dalamnya terdapat keberkahan. Di tema keluargaku surgaku, yang Bu Farah maksud adalah di mana keluarga menjadi tempat yang paling indah untuk setiap anggota keluarganya. Yang pertama, selalu mendekatkan diri dan taat kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Tentunya setiap pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga membantu anggota keluarganya untuk taat kepada Allah. Misalkan ayah mengajak ibu dan anaknya untuk salat berjamaah. Setelah itu boleh melanjutkan dengan tadarus, sehingga istri maupun anak tidak pernah lupa yang namanya beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, saling menjaga pandangan di antara suami dan istri. Misalkan ada seorang ibu melihat laki-laki di luar itu sangat tampan, maka itu dilarang karena ketampanan yang ingin ditunjukkan untuk istrinya hanyalah ketampanan suami. 3 hal yang membuat laki-laki itu bahagia adalah yang pertama, memandang wajah istrinya ia akan bahagia. Yang kedua adalah bagaimana ketika seorang istri pergi, maka dia akan merasa nyaman dan aman. Dan yang ketiga adalah di rumah merupakan kebahagiaannya. Perkara yang ketiga adalah menjaga komunikasi di antara keluarga. Nah, keluarga di dalamnya terdapat ada suami, istri atau ayah bunda, dan juga anak-anak. Sehingga di antara ketiganya harus ada komunikasi yang terjalin yang bagus, agar dalam rumah juga selalu tercipta suasana yang kondusif untuk anak-anak belajar. Karena di dalam rumah atau di dalam keluarga merupakan tempat pertama anak-anak belajar. Menjaga komunikasi di sini berarti mengurangi kesalahpahaman di antara keluarga, dan juga intensitas dalam berbicara atau ngobrol dengan anak-anaknya juga semakin banyak. Kita lihat kondisi seperti ini, banyak sekali keluarga yang bisa bertemu satu sama lain karena ada COVID-19, semua tetap di rumah saja kan. Nah, karena di rumah saja itu adalah tempat dimana untuk memperbaiki komunikasi di antaranya. Misalkan, gimana dek hari ini, main apa, atau mungkin ditemani atau sekedar menanyakan, kamu lagi sedih ya, kamu seneng ya, kemarin PR-nya susah ya. Itu sudah mengurangi rasa kesendirian dari sang anak, sehingga untuk menjalin komunikasi itu sangat penting untuk keluarga yang ada di rumah. Karena apabila di dalam keluarga tidak ada komunikasi, rumah itu akan sangat senyap sekali, sunyi sekali. Semua main HP sendiri-sendiri, tidak ada yang saling mengobrol, ajak ngomong. Semuanya kalau main HP sendiri-sendiri kan pasti juga akan merasa
tidak ada yang memperdulikan. Sehingga komunikasi perlu dijaga ya ayah bunda di rumah dengan anak-anak. Anak-anak ditanyai bagaimana perasaannya, bagaimana apa yang ia rasakan sekarang, ataukah dia lagi sedih, ataukah dia lagi capek, ataukah ada PR yang perlu dibantu. Ayah juga harus berperan di dalamnya ya. Perkara yang keempat atau yang terakhir adalah menjaga kedekatan dengan anak. Menjaga kedekatan dengan anak sebetulnya itu dilakukan sejak anak masih bayi. Kenapa? Karena kedekatan anak itu tidak muncul dengan tiba-tiba, tapi harus ada proses. Yang sebetulnya proses tersebut dimulai dari ia sejak bayi. Yang mana anak itu punya dua kedekatan dengan orang tuanya. Yang pertama adalah kedekatan aman dan kedekatan tidak aman. Seperti apa sih kedekatan aman dan tidak aman? Dan aman itu adalah di mana seorang anak merasa nyaman dekat dengan orang tuanya. Ketika dia nyaman, maka dia akan terbuka dengan apa yang ia rasakan kepada orang tuanya. Ia ceritakan semua. Yang mana dengan kedekatan aman atau kelekatan aman ini, seorang anak akan lebih banyak melakukan hal-hal yang positif dan dia tidak akan mengganggu orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan kelekatan tidak aman ada di mana seorang anak itu lebih baik menghindar dari orang tuanya, kemudian dia juga tidak akan terbuka. Jadi apa-apa dipendam sendiri, males mau ngobrol sama orang tuanya, mau menceritakan, takut orang tuanya itu juga tidak akan mendengarkan, sehingga ia akan lebih cenderung menyimpan apa yang ia rasakan sendiri. Nah, kemudian dari situ dia itu nanti efeknya adalah akan memancing perbuatan yang agresif, sehingga perbuatan agresif di sini dapat dikatakan dia di sekolah juga akan membuat ulah atau nanti sering mengganggu temannya. Ketika dia remaja itu akan melakukan hal-hal yang lebih negatif dari apa yang sudah ia dapatkan, seperti membolos sekolah, kemudian ada perkelahian, kemudian mencontek, dan dia tidak punya kepercayaan diri terhadap kemampuan terhadap dirinya sendiri. Ya bunda, mulai sekarang kita harus dekatkan diri kita dengan anak yang ada di rumah. Mumpung ada kesempatan di rumah aja, kita dekatkan, kita ajak ngobrol, kita tanya suasana hatinya agar kedekatan aman itu tercipta di dalam keluarga kita. Dari apa yang sudah dijelaskan, berarti kita sudah mendapatkan 4 hal yang membuat keluarga itu menjadi surga. Yang pertama, tentu menjalankan syariat Allah dengan taat menjalankan ibadah-ibadahnya. Yang kedua, saling menjaga pandangan di antara suami istri. Yang ketiga, menjaga komunikasi di antara keluarga agar tidak terjadi salah paham. Dan yang keempat adalah mendekatkan diri kepada anak di rumah, sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan kita dapatkan, dan insya Allah Allah akan memberkahi keluarga kita. Nah, apa yang sudah Bu Farah jelaskan tadi semoga menambah wawasan kita apabila kita ingin menciptakan keluarga yang penuh dengan kenyamanan dan kedamaian. Bu Farah akhiri, wassalamualaikum YouTube-nya Purwo TV. Jangan lupa subscribe ya.